Welcome back to Perspektif. Dengan saya Faisal. Dan saya Colby. Oke Bi, hari ini kita akan bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan baik dari sisi fiskal maupun moneter, serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Oke deh, jadi saksikan terus episode kali ini ya. Mari kita mulai pembahasan untuk kebijakan fiskal. Hingga Oktober 2025, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melebar menjadi 2,02% dari PDB, naik dari 1,56% dari PDB pada September 2025. Defisit ini juga lebih dalam dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 1,4% dari PDB. Melebarnya defisit APBN di bulan Oktober 2025 disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada penerimaan disertai oleh pertumbuhan terbatas dari belanja pemerintah. Dari sisi penerimaan, baik penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mengalami kontraksi yang utamanya disebabkan oleh tren penurunan harga komoditas. Di sisi pengeluaran, pada awal tahun, belanja pemerintah awalnya terkontraksi, sebagian disebabkan oleh basis yang tinggi pada tahun 2024 terkait dengan belanja pemilu, serta upaya efisiensi di awal tahun. Namun, pada pertengahan tahun, pemerintah mulai kembali mendorong belanjanya, sehingga pada bulan Oktober 2025, pertumbuhan belanja pemerintah sudah mulai tercatat positif. Tidak hanya itu, pemerintah juga menambah kebijakan ekspansionernya di bulan September 2025 melalui kebijakan penempatan dana di Bank BUMN dengan tujuan meningkatkan likuiditas perbankan dengan harapan mendukung percepatan aktivitas ekonomi. Secara umum, dalam hal prioritas kebijakan di tahun 2025, pemerintah mengalihkan fokus dari proyek-proyek infrastruktur ke program-program sosial yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan pendidikan. Pada APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan untuk mampu tumbuh 10,05% dibandingkan dengan Outlook 2025, didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pemerintah masih memproyeksikan kontraksi dari sisi PNBP sejalan dengan ekspektasi dari normalisasi harga komoditas utama Indonesia. Dari sisi pengeluaran, pemerintah menargetkan pertumbuhan sekitar 8,94% dibandingkan dengan Outlook 2025 dengan fokus kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Dengan struktur APBN tersebut, defisit APBN 2026 berada pada posisi 2,68% dari PDB, menyempit dibandingkan dengan Outlook 2025 sebesar 2,78% dari PDB. Meskipun defisit dari proporsi PDB menyempit, namun secara nominal nilai defisit masih lebih tinggi dibandingkan dengan Outlook 2025 yang mencerminkan arah kebijakan fiskal yang masih ekspansioner. Dalam proyeksi kami terkait dengan arah fiskal, kami melihat adanya potensi penyempitan defisit di tahun 2026 menjadi 2,72% dari PDB, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi APBN 2026 dari pemerintah. Faktor utama dari menyempitnya defisit tersebut juga berasal dari potensi pemulihan kinerja perpajakan Indonesia yang didukung oleh akselerasi aktivitas ekonomi domestik. Pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan November, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakannya, yaitu BI rate di level 4,75%. BI kembali menegaskan kekhawatirannya terhadap dampak ketidakpastian global terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, terutama dipicu oleh government shutdown Amerika Serikat yang menjadi terlama dalam sejarah serta nada yang kurang dovish dari beberapa pejabat The Fed. BI juga mencatat bahwa berbagai ketidakpastian politik global seperti yang terjadi di kawasan Eropa dan Jepang turut menambah tekanan eksternal terhadap nilai tukar rupiah. Sejalan dengan keputusan suku bunga tersebut, suku bunga lending facility dipertahankan pada level 5,5% dan suku bunga deposit facility tetap di 3,75%.
Bank Indonesia menyoroti bahwa transmisi penurunan BI rate ke suku bunga pasar keuangan telah cukup tercermin. Namun, penurunannya pada suku bunga kredit perbankan masih terbatas. Dalam jangka pendek, prioritas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas, khususnya nilai tukar rupiah, sambil terus mendorong percepatan transmisi penurunan suku bunga kebijakan ke suku bunga kredit perbankan untuk mendukung pertumbuhan kredit yang lebih cepat. Ke depan, Bank Indonesia tetap memberi sinyal bahwa dalam jangka menengah, ruang untuk pelonggaran suku bunga kebijakan lanjutan masih terbuka. Hal ini sejalan dengan pandangan kami. Kami masih melihat ruang untuk pelonggaran moneter lebih lanjutan tetap terbuka. Pemangkasan BI rate lanjutan di Desember menjadi 4,5% sebenarnya masih memungkinkan. Namun akan sangat bergantung pada data terkini terkait inflasi domestik, aliran capital inflow, serta prospek arah suku bunga kebijakan The Fed. Pada tahun 2026, kami melihat ruang untuk pemangkasan BI rate lanjutan juga masih terbuka. Kami memperkirakan inflasi akan tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 1,5 hingga 3,5%, meskipun sedikit meningkat dibanding proyeksi tahun 2025. Namun, ruang pelonggaran kemungkinan menjadi lebih terbatas jika dibandingkan tahun 2025. Kami memperkirakan total pelonggaran hanya sekitar 50 basis poin menjadi 4% di tahun 2026, atau lebih rendah dari tahun 2025 yang sebesar 150 basis poin. Hal ini dikarenakan kebijakan pro-growth yang berpotensi memperlebar twin deficit, yaitu neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal. Sehingga Bank Indonesia perlu mempertahankan sikap berhati-hati untuk menjaga stabilitas. Defisit transaksi berjalan dapat melebar akibat meningkatnya permintaan impor di tengah kebijakan pro-growth, sementara kinerja ekspor akan tertekan oleh dampak trade war. Dengan arah kebijakan moneter dan fiskal tersebut, sebenarnya dampaknya terhadap perekonomian Indonesia ke depannya bagaimana sih? Dengan kebijakan moneter dan fiskal yang pro-growth, kami memproyeksikan ekonomi Indonesia di tahun ini mampu tumbuh di kisaran 5 hingga 5,1% dan akan terakselerasi menjadi 5,1 hingga 5,2% di tahun depan. Wah, berarti masih ada potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya ya. Sekian episode perspektif kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.